Pihak istana disebut-sebut makin ketakutan dengan berbagai manuver yang dilakukan Anies Baswedan. Hal ini disebut-sebut pengamat politik Roky Gerung kembali mengeluarkan pernyataan yang cukup menjelekit dengan dinamika perpolitikan di Indonesia. Ia mengatakan mantan Menteri Pendidikan itu bahkan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki bersama lembaga survei. Anies Baswedan makin membuat istana menggelar rapat rutin yang berusaha mendatangkan skema terus-menerus agar pertemuannya kepentingan oligarki dan lembaga survei. Kira-kira seperti itu. Kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 jam sampai maghrib ada rapat di antara 2 menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Dalam rapat itu dibahas mengenai elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta minat investor pada Pilpres 2024 nanti. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing. Dari ketiga hal yang diukur itu membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustasi, jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Elektabilitas Ganjar turun terus dan minat investor justru drop sama sekali. Ketiga hal tersebut membuat istana frustasi sehingga mencoba mewacanakan penundaan pemilu hingga mengirim kasus di KPK, ungkap Roky Gerung. Di lain kesempatan, Direktur Political and Public Policy Study, Jerry masih menduga kuat reshuffle kali ini erat kaitannya dengan deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, menurut Jerry, adanya desakan dari parpol koalisi pemerintah turut mempengaruhi keputusan Jokowi untuk mereshuffle menteri-menterinya. Jerry memanti-wanti Jokowi bisa terkena imbasnya sebab Nasdem diyakini mengetahui berbagai borok pemerintah Jokowi yang kapan saja bisa diungkap ke publik, apalagi Nasdem adalah salah satu parpol yang paling lama berada di pemerintahan Jokowi. Jokowi bak maju kena, mundur kena. Jerry meyakini peluang terjadinya reshuffle di akhir masa jabatan Jokowi, apalagi sejumlah partai koalisi sedang mengincar posisi kementerian yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Diketahui isu perombakan kabinet atau reshuffle masih kuat bergulir di awal tahun baru ini. Ditambah sinyal dari Presiden Jokowi yang tidak membantah hal tersebut, Partai Nasdem memang lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Karena telah dideklarasikan, Anies Baswedan pun bersafari ke sejumlah daerah mulai dari Sumatera, Papua, dan Sulawesi.